Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara pegiat media sosial Ade Armando dikeroyok oleh massa di depan gedung DPR RI pada Senin 11 April. Terekam detik-detik menegangkan ketika pegiat sosial sekaligus akademisi Universitas Indonesia tersebut diselamatkan dari massa yang mengamuk. Dikabarkan polisi saat ini sudah mengantongi identitas pengeroyok dari Ade Armando. Polda Metro Jaya membenarkan poster identitas terduga pelaku pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando. Keempat foto empat pengeroyok kini viral di media sosial. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribunnews.com, ada Fandi Permana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fandi. Selamat siang Tribuners dan juga Firda. Seperti diketahui bahwa aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi di depan gedung DPR RI pada hari Senin tanggal 11 April 2022 kemarin sempat diwarnai insiden kericuhan saat massa mahasiswa hendak membubarkan diri di sore hari. Dan kita juga ketahui bahwa pegiat media sosial dan juga dosen Universitas Indonesia Ade Armando dikeroyok sekelompok orang yang diduga menjadi penyusup dalam aksi demonstrasi itu. Polda Metro Jaya juga sudah mengungkapkan bahwa telah mengantongi 4 identitas terduga pelaku seperti yang terekam dalam video yang viral di media sosial. Keempat terduga pelaku itu bernama ada 4 orang yang saat ini masih diburu oleh Polda Metro Jaya. Keempatnya yaitu adalah Dia Ulhak, kemudian ada atas nama Ade Purnama, kemudian Tri Setia Budi Purwanto, dan Abdul Latif. Keempat terduga pelaku itu juga sudah tersebar identitas dan juga fotonya seperti yang sudah kita lihat sama-sama di media sosial. Dan juga Ade Armando langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, kepada wartawan ia mengatakan bahwa saat ini memang Polda Metro Jaya terus memburu keempat terduga pelaku tersebut. Dan juga sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Endra Zulpan menyebutkan bahwa sudah ada beberapa pelaku yang telah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Namun Zulpan belum merinci ataupun menjelaskan lebih lanjut terkait dengan identitas ataupun terduga pelaku yang sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada hari Senin kemarin. Dan saat ini memang Polda Metro Jaya masih mengembangkan kasus pengeroyokan Ade Armando itu untuk diketahui segera bahwa pelaku saat ini memang telah diburu oleh Polda Metro Jaya sebagaimana yang dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran saat konferensi pers di depan gedung DPR RI kemarin. Ia mengimbau bahwa para pelaku yang sudah dikantongi identitasnya itu agar segera menyerahkan diri, dan Polda Metro Jaya akan segera mengusut tuntas kasus pengeroyokan Ade Armando saat aksi unjuk rasa 11 April kemarin. Firda. Baik, terima kasih rekan Fandi dari Tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Pos polisi subsektor Pejompongan dibakar pihak tak dikenal setelah aksi demonstrasi berujung ricuh di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 11 April malam. Berdasarkan kesaksian seorang warga bernama Haidar Fahzal, 33 tahun, pospol tersebut dibakar tepat setelah ada bentrokan yang melibatkan pihak kepolisian di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui bagaimana kronologi hingga update terkini informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribunnews.com, ada Rizky Sandisa Putra akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky.
Benar kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari tribunnews.com, Aris Sani Saputra. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan massa unjuk rasa diamankan jajaran Polres Metro Jakarta Barat di sejumlah titik saat ingin menuju DPR RI, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 11 April. Massa yang diamankan ini didominasi oleh pelajar dari berbagai daerah, Jakarta, Depok, Bogor, dan lain sebagainya. Selain itu, masa kategori orang dewasa ada yang diamankan juga oleh pihak kepolisian saat hendak ikut demo. Informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Miftahul Munir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Miftahul Munir. Baik, rekan Firda dan Tribuners, bisa saya jelaskan di sini bahwa pada saat aksi unjuk rasa mahasiswa pada Senin 11 April 2022 di gedung DPR RI, aparat kepolisian lebih dahulu melakukan antisipasi untuk mencegah keributan atau kerusuhan dengan melakukan penangkapan terhadap sejumlah pelajar dan juga orang yang dianggap sebagai atau diduga akan melakukan kerusuhan. Kemudian aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat sendiri sudah mengamankan sekira 206 orang dan sudah dilakukan pendataan. Nah, mereka yang diamankan di Polres Jakarta Barat ini mendapatkan suntikan vaksin, baik itu dosis ke-1, 2, ataupun booster. Dan kemudian juga diajak ke buka bersama puasa pada Senin kemarin. Nah, untuk kondisi terkini pasca kerusuhan di gedung DPR RI sudah bersih dari berserakannya sampah-sampah, tidak seperti kemarin yang masih banyak sampah. Kemudian juga tidak ada bekas darah dari Ade Armando pasca dianiaya oleh massa aksi karena pada saat usai melakukan penganiayaan sekira pukul 17.00 turun hujan deras hingga malam, sehingga darah Ade Armando diduga sudah tergerus oleh air hujan. Kemudian tadi juga terpantau sejumlah tanaman yang ada di trotoar depan gedung DPR RI juga rusak akibat diinjak-injak dan akibat adanya kerusuhan di depan gedung DPR RI. Begitu rekan Frida. Baik, terima kasih rekan Miftahul Munir dari Warta Kota Live atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 10 demonstran diamankan polisi imbas bentrok aksi nasional 11 April di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ke-10 demonstran yakni 8 mahasiswa, pelajar SMA dan SMK di Kota Kendari, masing-masing 1 orang. Diketahui aksi nasional 11 April di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berlangsung bentrok. Bentrok terjadi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sultra, Jalan Tembau Nunggu, Kelurahan Mandunga pada Senin 11 April. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribunnews Sultra, ada Fadli Aksar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fadli. Iya, baik Firda, baik Tribuners. Sebanyak 10 orang demonstran diamankan aparat kepolisian saat demonstrasi berujung bentrok di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 11 April 2022 kemarin. 10 demonstran itu diantaranya ada 8 orang dari mahasiswa, 1 siswa SMK Negeri 2 Kendari atau STM, dan 1 orang siswa SMA di Kota Kendari. Ke-10 orang tersebut atau ke-10 demonstran tersebut diamankan saat polisi mulai memukul mundur demonstran menjauhi gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian ke-10 demonstran tersebut kemudian dibawa ke dalam gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diminta keterangan dan interogasi. Menurut Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Ferry Walintukan, mereka diamankan karena diduga melakukan pengerusakan dan pelemparan saat demonstrasi berlangsung. Namun informasi terbaru bahwa ke-10 orang ini
sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Dua siswa SMA tersebut juga sudah diserahkan langsung kepada gurunya. Polisi setelah melepas 10 orang tersebut, polisi saat ini masih mengejar para pelaku bentrok atau pelempar di arah kepolisian dan gedung DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, dan saat ini masih menyelidiki dan melihat mengumpulkan bukti-bukti foto dan video pada saat peristiwa bentrokan kemarin. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Fadli dari Tribunnews Ultra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners masih mengenai aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia. Kita beralih ke Jakarta, saudara. Pos polisi subsektor Pejompongan dibakar pihak tak dikenal setelah aksi demonstrasi berujung ricuh di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 11 April malam. Berdasarkan kesaksian seorang warga bernama Haidar Fazal, 23 tahun, pospol tersebut dibakar tepat setelah ada bentrokan yang melibatkan pihak kepolisian di sekitar lokasi. Setelah kejadian bentrokan itu, aparat kepolisian pergi meninggalkan lokasi. Melihat sudah tak ada perlawanan dari kepolisian, kelompok masyarakat tersebut masuk ke area pospol dan langsung merusak pelang yang berada tepat di depan pospol. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat siang Firda dan juga Tribuners dimanapun kalian berada. Bisa disampaikan bahwa pasca aksi masa aksi yang ricuh gitu di depan gedung DPR kemarin, pos polisi subsektor Pejompongan diketahui dibakar oleh masyarakat yang tidak diketahui. Proses pembakaran itu sendiri disampaikan oleh salah seorang warga dikarenakan sebelumnya ada bentrokan yang melibatkan antara kelompok masyarakat dengan kepolisian begitu, di mana pihak kepolisian diketahui menembakkan gas air mata saat kejadian tersebut dan dibalas oleh petasan begitu oleh pihak masyarakat. Menanggapi adanya hal tersebut, alhasil pihak kepolisian meninggalkan lokasi begitu agar bentrokan tidak berujung ricuh kembali. Namun hal tersebut malah direspon negatif oleh kelompok masyarakat yang belum diketahui dari mana asalnya. Mereka langsung merangsek ke arah pospol yang tepat berada di Jalan Pejompongan 4 di samping gedung BNI begitu. Mereka merusak papan pelang. Awalnya mereka merusak papan pelang dan merubuhkannya hingga menutupi sebagian bahu jalan. Tak cukup di situ, mereka juga berhasil merangsek ke dalam pospol dan melakukan pengerusakan hingga menyiram pospol yang diketahui baru direnovasi ini dengan minyak tanah dan langsung membakar pospol tersebut. Kendati begitu, Firda, saat kejadian tersebut polisi langsung mendatangi lokasi atau TKP dan memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat gitu. Bahkan pada semalam sekitar setengah jam setelah api padam, saya mencoba untuk mendekat dan hawa panas juga masih terasa di dalam kawasan pospol tersebut. Tak lama berselang, berdasarkan pantauan saya, tim dari Inafis Polda Metro Jaya itu melakukan olah TKP untuk mengetahui motif dan juga siapa pelaku dari proses pembakaran pospol tersebut. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, saudara. Kasih-Humas Polres Aceh Timur, AKP AS Nasution mengatakan sedikitnya ada 5 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu berhasil diringkus selama 3 hari berturut-turut sejak 5 hingga 7 April 2022. Tersangka pertama yang diamankan yakni ZF, 39 tahun, warga desa Jambol Lubok, Kecamatan Indramakmur. Selanjutnya pada Rabu 6 April, petugas kembali mengamankan 1 pelaku lainnya, yakni berinisial RS 34 tahun. Sementara 3 tersangka lainnya yakni RS, yakni MN, ZK 40 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Seni Henry yang akan melaporkannya. Silakan rekan Seni. Ya, rekan Firda dan Tribunnews, dapat kami laporkan bahwa selama 3 hari berturut-turut
dalam bulan Ramadan ini, sejak tanggal 5 April sampai 7 April, Satres Narkoba Polres Aceh Timur berhasil mengamankan 5 pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kelima pelaku ini diamankan pada waktu dan tempat yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Kasih Humas Polres Aceh Timur AKP Agus Manasution SH, didampingi Kasat Narkoba Polres Aceh Timur AKP Nofri Zaldi SH, bahwa tersangka pertama yang diamankan yakni JF, warga desa Jambu Lubuk, Kecamatan Nira Makmur, yang diamankan pada Selasa 5 April lalu. Dari mana bahwa dari JF ini diamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 66 paket dengan berat 8,47 gram dan 2 unit HP. Kemudian tersangka kedua yang diamankan yakni RS, 34 tahun, warga desa Senembo Johan, Kecamatan Rantau Perlak, Kabupaten Aceh Timur, yang diamankan pada Rabu 6 April lalu, yang mana dari RS ini diamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 16 paket dengan berbagai ukuran dengan berat sebanyak 6,74 gram beserta barang bukti timbangan 1 unit digital, barang bukti timbangan digital dan 1 unit HP. Kemudian 3 tersangka lainnya diamankan oleh tim Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Timur pada Kamis malam dari sebuah rumah di Desa Lungsa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Ketiga tersangka terakhir yang diamankan yakni RS 26 tahun, MN 36 tahun, dan ZK 40 tahun, yang mana ketiganya warga Kecamatan Madat, Aceh Timur. Dari ketiga pelaku, polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 3 paket dengan ukuran sedang dengan berat total sebanyak 300 gram. Saat ini kelima pelaku sudah diamankan di Mapolres Aceh Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Menurut Kasih Humas Polres Aceh Timur, bahwa kelima tersangka dijerat pasal 112 atau pasal 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Seni dari Serambi News Indonesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sebuah video viral yang menampilkan cekcok polisi Jombang versus sopir truk pada Senin 11 April siang. Dalam video tersebut, sang sopir menunjukkan bekas luka diduga setelah dianiaya oleh seorang polantas Jombang ketika hendak diberhentikan. Terdapat 2 video berdurasi tidak lebih dari 30 detik yang diunggah oleh akun tersebut. Entah apa pemicunya, petugas tersebut seperti berupaya mengambil sesuatu dengan cara merogoh tangan kanannya di dalam kabin menuju dashboard bagian bawah kemudi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatimada, Luhur Pambudi akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur. Oke, baik, selamat siang Firda. Jadi untuk insiden sebuah viral video yang merekam aksi 2 orang sopir, 2 orang polisi lalu lintas polantas dari Polres Jombang yang terekam melakukan kekerasan yang memukul, terlibat cekcok dengan seorang sopir itu beredar pada Senin pagi sekitar pukul 8 atau pukul 9, yang itu diunggah pertama kali oleh sebuah akun Facebook yang itu kemudian diviralkan melalui beberapa grup komunitas sopir yang ada di Jawa Timur yang kemudian beredar luas di komunitas sopir yang ada di Indonesia. Kemudian ketika kami konfirmasi ke pihak Salantas Polres Jombang dan pihak Kabitumas Polda Jatim, ternyata memang insiden tersebut benar terjadi di sebuah ruas jalan arteri yang ada di kawasan Jombang, Jawa Timur, yang memang di situ berdasarkan penyelidikan dari pihak Propam Polres Jombang dan juga pihak Polres Jombang Kapolres, ya ternyata memang cekcok tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antar kedua belah pihak
Dan memang sejak awal dua orang polisi lalu lintas yang sedang melakukan razia itu memang mendapati sebuah truk yang dikemudikan oleh sopir yang berinisial CH warga Klaten Jawa Tengah itu melintas dengan membawa muatan besar karena memang polisi mendapati laporan dari masyarakat di kawasan jalan tersebut. Memang kawasan kontur jalan tersebut terkategori rusak yang disebabkan oleh truk-truk dengan muatan besar. Kemudian pihak kepolisian melakukan mekanisme razia patroli untuk mengantisipasi kendaraan truk-truk besar yang didapati kendaraan truk yang dikemudikan oleh CH, yang kemudian pihak kepolisian anggota Satlantas tersebut melakukan mekanisme pengejaran penindakan hukum lalu lintas terhadap tersebut, tapi truk tersebut malah berusaha untuk kabur dan kemudian dilakukan pengejaran, dan ketika sampai ternyata terlibat cekcok karena pihak sopir sendiri semacam menolak melakukan beberapa rangkaian mekanisme penyelidikan yang dianjurkan oleh pihak dua orang polisi lalu lintas, dan maka terjadilah insiden percekcokan yang berujung insiden pemukulan yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian terhadap si sopir tersebut, dan hingga berhasil direkam video oleh teman dari sopir tersebut yang duduk di samping kirinya, kemudian viral. Dan sekitar siang sampai sore hari ternyata mekanisme mediasi penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak Polres Jombang sudah berlangsung, dan ternyata hasilnya pihak sopir memaafkan dua orang polantas tersebut, mengakui dan dua orang polantas tersebut mengakui kalau perbuatannya salah, dan kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk sepakat berdamai, tidak melanjutkan mekanisme lanjutan yang berupa tuntutan ataupun mekanisme lanjutan untuk yang mengarah ke ranah hukum. Dan namun dari pihak Kapolres ya, kemarin sempat ada jumpa pers di Mapolres Jombang. Ternyata memang walaupun hasil dari mediasi tersebut berbuah perdamaian, kesepakatan untuk damai saling memaafkan, tapi untuk evaluasi dari kinerja anggota, pihak Kapolres tetap akan melakukan serangkaian penindakan sanksi kode etik profesi Polri terhadap dua orang anggota tersebut, sehingga diharapkan dengan penindakan tersebut masyarakat tetap memiliki kepercayaan lebih terhadap pihak kepolisian yang tetap objektif terhadap kinerja dari para anggotanya. Demikian Firda reportase kami terkait video viral yang beredar kemarin di Jawa Timur. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedungombo ya, Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu tuh kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu tuh kan, pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu tuh kan, pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan mahasiswa dari berbagai kelompok menggelar aksi demonstrasi di pertigaan Jalan AP Petarani dan Alauddin Makassar pada Senin 11 April. Namun aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar ini berujung ricuh. Sejak sore hari aksi saling lempar batu terjadi di dua ruas jalan. Diketahui aksi anarkis ini dilakukan oleh sejumlah oknum provokator yang menyusup ke mangsa aksi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Fakih Imtiaz yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Fakih, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang. Ya, silakan laporan Anda Fakih. Ya, baik. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kota Makassar berakhir dengan ricuh. Sejak pukul 17.00 WITA, aksi unjuk rasa sudah berlangsung dengan diwarnai lemparan batu antara mahasiswa kepolisian dan juga sebagian masyarakat sipil. Aksi anarkis berlangsung hingga waktu berbuka puasa. Dan ketika usai berbuka puasa, sekitar pukul 19.00 WITA, aksi anarkis lagi kembali terjadi di ruas jalan Udip Sumoharjo.
sebagian masyarakat sipil yang terdiri dari anak-anak hingga remaja keluar dari arah berbagai lorong, dari arah Jalan Pampang dan juga Jalan Sukaria memenuhi ruas Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian aksi saling lempar anak panah juga terjadi, membuat sebagian warga menghindar dari lokasi kejadian. Aksi saling lempar anak panah ini berlangsung hingga pukul 21 WITA. Pukul 21 WITA, polisi langsung melerai aksi anarkis yang dilakukan oleh warga sekitar, sehingga para massa pun berlarian menuju Jalan Pampang dan juga masuk di dalam kampus Universitas Boswa. Kepolisian pun melakukan siaga hingga pukul 23.00. Hingga akhirnya pukul 23.00 kondisi dari Jalan Pampang dan juga Universitas Boswa mulai kondusif. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Fakih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Masih mengenai aksi demonstrasi, kini di Kalimantan Barat, ribuan warga Kalimantan Barat dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi 11 April 2022 di kantor DPRD dan Provinsi Kalimantan Barat. Selain dari mahasiswa dan organisasi masyarakat, peserta aksi juga berasal dari kaum ibu yang mengatasnamakan Perkumpulan Emak-Emak Kalbar dengan membawa sejumlah peralatan masak seperti wajan, dandang, dan jerigen minyak. Emak-emak di Pontianak semangat menyampaikan aspirasinya pada demo kali ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Ferianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ferry. Selamat siang, Firda. Nah, untuk terkait aksi unjuk rasa pada 11 April 2022 dilangsungkan di depan kantor dan di halaman kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat ya. Total itu ada 4 kelompok yang melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat sejak pagi kemarin, itu dari pukul 8 sampai pukul sekitar 5 sore. Itu ada 4 kelompok mulai dari pagi, kemudian sekitar pukul itu ada datang lagi kelompok, kemudian pukul 1 dan sekitar pukul 3 itu ada kelompok lain yang juga datang untuk menyuarakan aksinya di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk keempat kelompok yang menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini membawa isu yang kurang lebih sama secara umum, yakni terkait penolakan terkait isu terkait isu penundaan pemilu, kemudian isu 3 periode pimpinan Presiden Jokowi, dan kemudian juga isu minyak goreng dan BBM, yang dimana untuk BBM dan minyak goreng kan terjadi kenaikan. Nah, itulah isu yang diangkut oleh para peserta aksi kemarin itu di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk perjalanannya sendiri sampai pukul 4 sore sampai pukul 5 sore itu seluruh aksi berjalan aman dan damai. Namun pada saat kira pukul 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Barat itu sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dengan petugas kepolisian, di mana ada di antara kelompok pengunjuk rasa ini yang membakar ban di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, sehingga pada saat itu menimbulkan kemacetan, dan petugas kepolisian sendiri dengan perlahan dan pendekatan langsung memadam api. Nah, pada saat itu memang sempat jadi ketegangan yang namun berhasil diredam oleh petugas kepolisian sendiri, dan kemudian tidak lama berselang api dari ban yang dibakar langsung dipadam oleh petugas kepolisian dan meminta seluruh pengunjuk rasa yang pada saat itu berada di tengah Jalan Jenderal Ahmad Yani ini untuk berangsur membubarkan diri. Dan dari para peserta aksi pun pada saat itu langsung mengikuti arahan dari petugas kepolisian dan langsung kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan seluruhnya di Kota Pontianak di aksi pada unjuk rasa 11 April kemarin itu berlangsung aman, walaupun memang sempat terjadi ketegangan pada saat pembakaran ban tersebut. Firda. Nah, untuk proses pengamanan sendiri dari Polresta Pontianak bersama Polda Kalbar dan instansi terkait itu mengerahkan sekira 1.500 personil gabungan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di Kota Pontianak sendiri. Dan kalau untuk di Kota Pontianak, itu Kapolresta menyampaikan ada kelompok-kelompok yang memang menyampaikan bahwa akan menggelar aksi unjuk rasa pada 11 April kemarin. Namun memang ada juga yang tidak menyampaikan bahwa mereka akan menggelar aksi. Namun hal itu sudah diprediksi sebelumnya oleh pihak kepolisian. Dan untuk mungkin di daerah lain aksi unjuk rasa itu berlangsung selama 3 hari. Kalau untuk di Kota Pontianak sendiri, informasi yang didapat sebelumnya itu memang yang melaporkan ke Polres Pontianak hanya pada tanggal 11 April.
Namun tugas kepolisian sendiri sampai saat itu masih bersiaga pada 12 dan 13 April 2022 ini untuk mengantisipasi dan mengamankan bila mana ada aksi perasa lanjutan. Firda. Baik, terima kasih rekan Ferry dari Tribun Pontianak atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, masih mengenai aksi unjuk rasa, kali ini di Kota Pagar Alam. Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, bergabung dengan organisasi kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Pagar Alam pada Senin 11 April. Unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa gabungan tersebut sebagai bentuk solidaritas unjuk rasa serentak seluruh Indonesia untuk menolak sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Dalam aksi tersebut, puluhan anggota Polri melakukan penjagaan ketat, bahkan memblokade jalan menuju ke gedung DPRD Pagar Alam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post. Ada Wawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wawan. Ya, terima kasih rekan Birda. Rekan-rekan Tribunnews bahwa memang aksi mahasiswa unjuk rasa mahasiswa yang digelar serentak di seluruh Indonesia kemarin juga digelar di Kota Pagar Alam. Ada ratusan mahasiswa bergabung dengan organisasi kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa dengan tujuan gedung DPR Kota Pagar Alam. Di jalan mereka sudah ada ratusan motor yang menuju situ sudah dikawal oleh anggota Polri. Bahkan mereka saat tiba melakukan long march dari kawasan Hotel Villa Gunung Gara ke DPR sudah dikawal ketat oleh anggota Polri. Saat tiba di gedung DPR, mereka sudah diblokade oleh anggota Polri agar tidak terlalu mendekat ke gedung DPR untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pengunjuk rasa sempat mengancam untuk masuk ke gedung DPR jika dalam waktu 3 kali 5 menit anggota DPR tidak menemui mereka. Namun waktu tidak begitu lama, Ketua DPR bersama sejumlah anggota sudah turun dan menemui para pengunjuk rasa. Di situ pengunjuk rasa bersama Ketua DPR langsung berdialog terkait tuntutan mereka yang hampir sama dengan sejumlah daerah lain, yaitu menolak masa jabatan 3 periode presiden, menolak penundaan pemilu, harga BBM, kemudian harga minyak goreng. Di situ mereka menuntut DPR Pagar Alam dapat menyampaikan tuntutan mereka ke tingkatan yang lebih tinggi. Hal itu disambut langsung oleh Ketua DPR Ibu Jenny Sandia bahwa mereka berjanji akan menyampaikan tuntutan pengunjuk rasa langsung, tidak perlu menunggu 1 kali 24 jam. Ketua DPR langsung mengirim tuntutan mereka ke DPR provinsi. Namun sebelumnya unjuk rasa sempat diwarnai dengan adanya penyusup yang disampaikan langsung oleh Ketua Koordinator bahwa mereka menemukan penyusup. Namun alhamdulillah unjuk rasa berjalan dengan tertib, bahkan unjuk rasa juga sempat berdialog damai dengan anggota DPR dan akhirnya mereka membubarkan diri 2 jam setelah mereka menggelar unjuk rasa, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sripoku Wawan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Masih mengenai aksi unjuk rasa Tribuners kali ini dari Riau, Saudara. Aliansi Mahasiswa Riau yang menggelar aksi di depan kantor DPRD Riau pada Senin 11 April. Setidaknya ada 5 poin tuntutan yang disampaikan masa aksi kali ini. Tuntutan tersebut disampaikan perwakilan dari ribuan masa aksi yang berasal dari 25 perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru dan kabupaten kota lainnya di Riau. Tuntutan dibacakan langsung di hadapan Ketua DPRD Riau, Yulisman, yang didampingi 3 wakilnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, baik Firda. Terima kasih. Baik, dapat saya laporkan bahwa pada hari kemarin sekitar 25 perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau dan diklaim mencapai 5.000 orang mahasiswa menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Aksi sendiri berlangsung mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan dalam aksi ini mahasiswa menyampaikan sedikitnya ada 5 tuntutan
yakni diantaranya yang pertama menolak dengan tegas wacana penundaan pemilu 2024, kemudian mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang IKN, serta mengambil keputusan ulang sesuai dengan kondisi Indonesia yang telah dikaji. Dan poin ketiga yakni mahasiswa mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menjamin kestabilan harga dan ketersediaan barang pokok, serta menyelesaikan ketidakstabilan harga bahan pokok. Dan keempat, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan konflik agraria di seluruh Indonesia, serta menyediakan sistem mutakhir terkait data agraria. Dan terakhir, mahasiswa mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpu atas Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, serta mengembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji Presiden dalam pemberantasan korupsi dan menegakkan amanat tetap MPR nomor 8 tahun 2021. Dan untuk diketahui bahwa aksi di Riau berjalan tertib dan aman, mahasiswa menyampaikan orasi dan juga tuntutannya secara sejuk dan tidak ada gesekan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Dan untuk di sekitaran kantor DPRD Provinsi Riau memang beberapa jam sebelum aksi, pihak kepolisian dan juga dibantu dengan TNI dan Satpol PP sudah melakukan pengamanan, baik itu di dalam maupun di luar komplek kantor DPRD Provinsi Riau. Dan terlihat pula ketika itu disiagakan 1 unit mobil water cannon di depan gerbang kantor DPRD Provinsi Riau untuk mengantisipasi jika terjadi gesekan atau keributan antara mahasiswa dengan aparat. Dan tak hanya itu, aparat juga melakukan skema pengalihan arus lalu lintas di sekitar kantor DPRD Provinsi Riau untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan atau kemacetan kendaraan dan dialihkan ke beberapa jalan yang ada di sekitar kantor DPRD Provinsi Riau. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Rizky Armanda dari Tribun Pekanbaru atas laporannya. Tribuners, sekarang kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Rizky dari Ketua DPRD Riau Yuliswan. Berikut liputannya untuk Anda. Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah datang ke kantor DPRD ini, rumah rakyat ini dengan tentram, dengan tertib dan teratur. Tepuk tangan buat mahasiswa. Yang kedua, kita juga harus berterima kasih kepada bapak-bapak kita dari kepolisian, dari TNI, dari Satpol PP, dan dari seluruh masyarakat yang hari ini hadir bersama kita. Tepuk tangan dulu. Adik-adik sekalian, saya dan teman-teman merasa bangga dan merasa senang karena ternyata mahasiswa yang ada di Provinsi Riau ini masih menjalankan tugas utamanya sebagai agen social of change, sebagai agen perubahan. Dan saya berpesan kepada seluruh adik-adik, mohon semangat ini, nilai-nilai idealisme yang kalian punya hari ini harus tetap dipertahankan. Setuju? Karena bangsa ini perlu, butuh masukan, kritik dari kalian semua. Karena kalian adalah calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Setuju? Adik-adik sekalian, tuntutan sudah tadi kami dengar secara seksama dan bersama. Tentu seluruh tuntutan ini, kami sebagai wakil daripada kalian semua yang ada di DPRD ini akan menindaklanjuti, akan menyampaikan kepada alamat yang sudah. Sempat diamankan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung akibat diduga melakukan tindakan kecurangan distribusi BBM jenis solar di SPBU Nibung, Kabupaten Bangka Tengah. Kini 12 orang yang diamankan telah dipulangkan pada Senin 11 April.
Ke-12 orang ini terdiri dari 9 orang yang merupakan pengerit dan 3 orang petugas SPBU yang diamankan oleh Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung. Adapun 9 orang pengerit yang diamankan pada Kamis 7 April lalu, yakni Faisal, Fendi, Marwan, Jailani, Hakim, Zarwandi, Sunari, Fuken, Jimmy Regen, dan Reni. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Joni Kurniawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joni. Selamat siang rekan Firda di studio dan juga Tribuners dimanapun berada. Saat ini saya ingin menyampaikan bahwa sebelumnya sempat diamankan 12 orang di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung, di mana 12 orang ini diamankan akibat diduga melakukan tindakan kecurangan distribusi BBM jenis solar di SPBU Desa Nibung, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun 12 orang yang sebelumnya diamankan kini telah dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Ke-12 orang ini terdiri dari 9 orang yang merupakan pengerit dan juga 3 orang petugas SPBU yang diamankan oleh Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung. Adapun ke-9 orang pengerit yang diamankan pada Kamis lalu, yaitu Kamis 7 April 2022, yaitu Faisal, Fendi, Marwan, Jailani Hakim, Zarwandi, Zunari, Fuken, Jimmy Regen, dan Reni. Sementara 3 orang petugas SPBU di Nibung yang diamankan yaitu Sofian, Yasin, dan Ferry Arianto. Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi, kepada Bangka Pos menyampaikan bahwa ke-12 orang ini telah dipulangkan. Namun sebelum dipulangkan, ke-12 orang ini juga diminta untuk membuat surat pernyataan tidak mengulang kembali kegiatan yang sebelumnya diamankan. Pengamanan atau penertiban ini juga dilakukan sebagai upaya untuk memberikan peringatan ataupun imbauan bagi masyarakat untuk tidak mengerit ataupun tidak menjual kembali BBM bersubsidi termasuk solar. Selain itu juga Kombes Pol Maladi menyebutkan bahwa pihaknya untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, pihaknya memasang spanduk himbauan di seluruh SPBU yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana dalam himbauan ini masyarakat dilarang keras untuk menjual ataupun menyalahgunakan BBM bersubsidi untuk pertambangan timah, industri menengah maupun skala besar, dan kendaraan mengangkut hasil pertambangan dan juga perkebunan. Hal ini dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Rekan Firda di studio dapat kami sampaikan bahwa selain mengamankan 12 orang yang merupakan pengerit dan juga petugas nozzle di SPBU, kepolisian juga melakukan penahanan ataupun pengamanan terhadap beberapa kendaraan roda 4 yang digunakan oleh pengerit ini. Selain itu juga ada beberapa barang bukti lainnya yang diamankan, seperti misalnya 89 buah fuel card dan juga uang tunai dari masing-masing petugas SPBU yang diamankan. Demikian Firda, laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Joni Kurniawan, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua KPU Tanjung Jabung Timur atau Tanjabtim, Nurholis, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 11 April. Sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh hakim itu berlangsung sekira pukul 4 sore bertempat di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi. Pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yandri Roni. Dalam sidang majelis hakim menilai bahwa dakwaan primer dan subsidiar tidak ada yang terbukti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Terima kasih Firda dan selamat siang Tribuners. Kembali kami informasikan memang tepat kemarin, tepat pada hari Senin, Nurholis, Ketua KPU Tanjung Jabung Timur, divonis bebas oleh Majelis Hakim. Dan setelah beberapa jam setelah divonis, Firda, sejumlah rekan-rekan pejabat Nurholis beserta dengan kuasa hukumnya langsung mendatangi
lapas kelas 2A Jambi untuk menjemput Nurholis. Kemudian setelah itu langsung kembali ke kediamannya. Setelah dalam wawancara kemarin, Firda Nurholis mengaku cukup bersyukur atas vonis bebas dari majelis hakim, dan ini merupakan hal yang baik dan menggembirakan bagi dirinya, sehingga setelah pertama kali menghirup udara bebas, dia mengaku akan langsung bertemu dengan pihak keluarga, kemudian akan mendatangi KPU provinsi untuk menjelaskan status hukumnya setelah divonis bebas. Dan dia juga mengaku akan siap mempersiapkan pemilu 2024, Firda, yang akan berlangsung beberapa tahun lagi. Dan itu merupakan hal yang pertama akan dilakukan oleh Nurholis setelah divonis bebas. Dia didapat keluar dari lapas pada tadi malam sekira pukul 22, Firda, 22 malam, dengan menggunakan 2 mobil dijemput dengan rekan-rekannya. Kemudian juga bahwasanya 4 bulan berada di dalam lapas merupakan pembelajaran tersendiri bagi Nurholis, pengakuannya, Firda, di mana ini menjadi cara dia untuk memperluas rasa kesabarannya, kemudian mendidik dan mempertegas integritasnya sebagai pejabat di KPU, sehingga ini proses selama 4 bulan di dalam menjadi hal-hal yang positif yang dia ambil untuk kemudian diterapkan pada pejabat atau kegiatan-kegiatan dirinya berikutnya. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, Firda, kembali. Baik, terima kasih rekan Aryo dari Tribun Jambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk tradisinya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget ya, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget ya, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis
hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Para mantan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Lampung mengirimkan karangan bunga bertema matinya kebebasan berekspresi. Karangan bunga tersebut awalnya ditujukan ke lingkungan Universitas Lampung, namun kemudian dipindahkan dan dijejerkan di pusat kota Bandar Lampung, yakni di Tugu Adipura. Melalui karangan bunga ini, para mantan aktivis BEM menyatakan kekecewaan karena dibatasinya aktivitas BEM Universitas Lampung untuk periode tahun ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Vincentius Somafer yang akan melaporkannya. Silakan rekan Soma. Iya, terima kasih rekan Firda. Benar sekali Tribuners bahwa ada rangkaian yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi untuk mahasiswa di Universitas Lampung yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa dirasa dibatasi untuk aktivitasnya oleh pihak kampus. Hal itu bermula dari tidak diakuinya ketua BEM yang terpilih secara pemilihan suara oleh seluruh mahasiswa oleh pihak kampus. Hal itu didasari karena klaim kampus yang menyatakan bahwa pemilihan ketua BEM itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kampus Universitas Lampung. Nah, sejak dari itu, di mana konflik tersebut sudah terjadi di akhir tahun kemarin, dan hingga kini pengurusan BEM itu pun tidak dilegalkan oleh pihak kampus. Nah, akibatnya muncullah papan-papan bunga di pusat kota tersebut. Papan-papan bunga tersebut juga tidak lepas dari perhatian pengguna jalan yang melintasi, karena memang itu posisinya merupakan pusat kota dari Bandar Lampung. Itu. Lalu kemudian memang hingga saat ini belum ada titik temu baik pihak kampus maupun pihak BEM untuk meluruskan kejadian tersebut. Pihak BEM beralaskan memang karena sistem pemilihan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun hal itu tidak disebutkan oleh pihak kampus berjalan. Juga memang kampus juga menilai kebebasan berekspresi itu tidak dibatasi, hanya saja memang ada proses pemvakuman dan diminta untuk pihak BEM mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu kurang lebih rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Soma dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria meninggal dunia akibat mendapat serangan senjata tajam di kawasan di Pasar Bawang, Jalan Pasar Baru, Kelurahan Kertek Baru Ilir, Banjarmasin Tengah pada Senin 11 April siang. Pria tersebut bernama Mardiansyah, 49 tahun, warga Jalan Teluk Tiram Darat Gang Family, RT 6, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Ia meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit setelah mendapatkan sejumlah luka bacok di tubuhnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin, Pos ada Nur Masrida yang akan melaporkannya. Silakan Nur Masrida, akan laporan Anda. Iya, baik rekan Firda yang ada di studio dan Tribuners sekalian. Benar bahwa kemarin pada Senin 11 April 2022 terjadi insiden berdarah di kawasan Pasar Bawang atau kawasan Pasar Harum Manis di Kota Banjarmasin, yang mana seorang pria bernama Mardiansyah meninggal dunia akibat diserang oleh seseorang pada Senin siang kala itu. Mardiansyah sendiri diketahui adalah seorang juru parkir di Pasar Harum Manis.
berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah, kronologi kejadian adalah saat Mardiansyah ini duduk santai di siang hari di pos jaga parkir di pasar tersebut. Dan kemudian tiba-tiba saja datang pelaku yang diketahui berinisial SK, membawa senjata tajam berupa parang dan juga celurit di tangan kiri dan kanannya yang kemudian mendekati korban ini. Dia kemudian menyerang si korban tanpa ampun, kurang lebih 5 kali serangan, membuat korbannya terjatuh dan bersimbah darah begitu. Kemudian warga di sekitar pasar yang mengetahui kejadian tersebut mencoba untuk mengevakuasi Mardiansyah ke rumah sakit Ulin. Namun sayangnya belum sampai di rumah sakit, pria tersebut akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh pihak medis rumah sakit RSUD Ulin begitu. Nah, kemudian menariknya pada kejadian tersebut yang terjadi sekitar pukul 11 siang, sekitar pukul 2 siangnya diketahui bahwa polisi berhasil mengamankan pelaku ini dengan inisial SK tadi. Setelah polisi memintai keterangan saksi di kawasan pasar tersebut, diketahui identitas terduga pelaku dan kemudian didatangi ke rumahnya dengan pendekatan persuasif begitu. Lalu pelaku ini diantarkan oleh keluarganya ke Mapolsekta Banjarmasin Tengah untuk menyerahkan diri. Nah, bersama dengan diantaranya pelaku tersebut juga diamankan barang bukti berupa senjata tajam dan juga baju dari korban yang berlumuran darah. Adapun motif yang sementara ditemukan oleh pihak kepolisian adalah ada dendam antara pelaku ini terhadap korban, karena sebelumnya mereka sempat cekcok dan ada perkataan dari korban ini yang disebutkan membuat pelaku sakit hati begitu. Jadi dia melakukan penyerangan kemarin siang, dan untuk adanya kemungkinan apakah korban ini, maksud saya pelaku ini menyerang korban dan melakukan perencanaan pembunuhan sebelumnya, untuk hal tersebut masih didalami pihak kepolisian saat ini. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih Nur Mas Rida atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Nur Mas Rida dari Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah, Ibtu I Gusti Ngurah Utama Putra. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi setelah kami ke TKP kan sama anggota dan tim gabungan, itu kami mencari keterangan saksi, mendapatkan identitas pelaku ini. Langsung kami mencari keluarga pelaku dulu. Setelah itu kami lakukan pendekatan secara persuasif, dan akhirnya keluarga pelaku ini menyerahkan langsung pelaku ke polsek. Selain pelaku, apalagi dan barang bukti yang disita dari? Untuk barang bukti sampai dengan saat ini kami itu menyita 1 buah baju korban tentunya kan, dan 1 bilah senjata tajam jenis celurit yang digunakan pelaku pada saat kejadian. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, siswa SMKN 4 Kota Pangkal Pinang yang sedang melakukan magang praktik kerja industri di LPK Bahtera Kabupaten Pati, Jawa Tengah dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Sungai Liat. Siswa berinisial SZK, 17 tahun, harus kembali dipulangkan karena depresi dan dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Sungai Liat pada Minggu 10 April. Diduga ZK mengalami depresi atau berdasarkan diagnosa dokter mengalami skizofrenia paranoid. ZK sendiri merupakan siswa SMKN 4 Pangkal Pinang kelas 11 jurusan 03 Kapal Penangkap Ikan atau NKPI yang telah melakukan magang di atas kapal perikanan sejak 11 Desember 2021 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pangkal Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Tirta.
pemirsa Tribuners Sinar Pemberata, bahwa pada hari ini saya menyampaikan terkait dengan kabar tidak menyenangkan kembali terjadi di dunia pendidikan di Provinsi Bangka Belitung, yaitu ZK, siswa dari SMK 4 Kota Pangkal Pinang yang sedang melakukan magang praktik kerja industri di LPK Batara Kabupaten Pati, Jawa Tengah sejak 11 Desember 2001 lalu, harus dipulangkan karena mengalami depresi yang membuatnya harus dipulangkan karena selalu berbicara yang menantur terhadap orang di atas kapal bersama temannya. Perilaku yang tidak biasa sama temannya, minta untuk JK dipulangkan dan dijemput oleh ibunya Desna Buti pada beberapa hari lalu untuk kemudian dibawa kembali ke Pulau Bangka. Selama sering berbicara menantur ini, langsung ditempatkan di rumah sakit jiwa di Kabupaten Bangka sekalian. Berdasarkan penuturan dari orang tua Desna, anaknya ini saat pertama kali berangkat kondisinya dan baik-baik saja. Tapi ketika melakukan magang atau melakukan praktik kerja industri di LPK Batara Kabupaten Pati, perilaku anaknya berubah dan membuat Desa Buti menjadi cemas karena perilaku anaknya yang berubah, sehingga dia harus memasukkan anaknya ke rumah sakit jiwa. Dan pihak sekolah juga konfirmasi oleh kami di Bangka bahwa siap bertanggung jawab atas kejadian yang jadi, juga membantah terkait adanya pelaku kekerasan terhadap ZK yang selama melakukan magang di atas kapal perikanan sejak Desember 2001 lalu. Dan dari penyampaian kepala sekolah yang pertama Zulkifli mengatakan bahwa dari hasil diagnosis dokter, siswa JK ini tidak ditemukan adanya kekerasan, tapi hanya skizofrenia paranoid atau depresi seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Ibu ZK, Desna Buti, dan juga Kepala Sekolah SMKN 4 Pangkal Pinang, Zulkifli. Berikut liputannya untuk Anda. Masuk rumah sakit jiwanya mulai kapan, Bu? Mulai kemarin. Hari Minggu, tanggal 10. Apa penyebabnya dia masuk rumah sakit jiwa? Dia ngeruce tidak keruan. Kalau kemarin dia sempat mau nyakit ibunya, makanya udah dianggap takut membahayakan. Jadi itu kan. Bu, dengar kabarnya ibu kan mengambil langsung anak ibu yang sedang magang di Pati. Itu seperti apa kronologisnya dari awal ibu mengetahui bahwa anak ibu terjadi masalah seperti ini hingga ibu berani nekat jemput sana bersama pihak sekolah? Kondisi anakku tuh kondisi kayak mana ya? Nengoknya di video tuh, tengok di video itu aja, Pak. Pas ku sampai nak jemputnya, dia tidak kenal lagi sama aku. Tidak kenal lagi sama ibu. Tanggal 11 Desember berangkat 2021. Iya. Awal ibu tahu informasi kapan, Bu? Dari siapa itu? Dari temannya. Teman yang satu kapal. Satu kapal Kemas. Dibilangnya seperti apa? Dia nggak mau bilangnya, tapi dia ancakannya video aja. Dikirim video dari sana. Dikirim video aja. Terus ibu langsung ke sekolah? Aku langsung pergi ke pihak sekolah. Ini kan memang ada di SMK itu antara 3 sampai 6 bulan. Di 6 bulan ini kita laksanakan mereka magangnya boleh di luar, boleh di dalam, tergantung ada tempatnya. Kemudian menerima nggak pihak perusahaannya. Untuk di Pangkal Pinang memang terbatas. Nah ini kan sampai 3-6 bulan. Ada di Pulau Bangka kan 3 hari berangkat pulang.
itu programnya program wajib kelas tenaga. Namun sebelum anak berangkat kami kan ada persiapan dulu. Sebelum beritahu bahwa kerja di kapal itu bukan kerja di darat, agak berat. Siapkanlah mental kalian semua. Kami sampaikan semua SOP-nya begini, untuk biayanya begini, sanggup nggak kalian? Mau nggak kalian? Mau anak-anak? Maka kita berangkatkanlah dari kondisi fisik. Nah, dalam perjalanan tadi Sumbatan negara Malaysia Indonesia dibuka sejak 1 April 2022, namun permintaan uang ringgit di Nunukan tak ada kenaikan yang signifikan. Wardah 24 tahun yang menjadi tukang dolar, begitulah orang di Nunukan menyebut profesi tersebut, alias money changer keliling. Tampak ia bersama seorang rekannya duduk di depan sebuah toko baju milik mertuanya menunggu orang yang ingin menukarkan uang ringgit atau rupiah kepada Wardah. Saat ditemui, Wardah mengatakan tak ada kenaikan permintaan uang ringgit sejak pemerintah Malaysia membuka pelabuhan internasional Tawau. Untuk mengetahui informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltar, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali dari Nunukan Kalimantan Utara bahwa sempadan negara Malaysia Indonesia memang dibuka sejak 1 April 2022. Namun permintaan uang ringgit di Nunukan sampai saat ini belum ada kenaikan yang signifikan. Saat ditemui, Wardah seorang tukang dolar di Nunukan mengatakan tidak ada kenaikan permintaan uang ringgit sejak pemerintah Malaysia membuka pelabuhan internasional Tawau yang mana ditutup sejak selama 2 tahun, maksudnya selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Menurut wanita asal Sulawesi Selatan itu, selama pemerintah Malaysia melakukan lockdown wilayah atau negaranya akibat pandemi COVID-19, banyak warga negara Indonesia ataupun pekerja migran Indonesia yang keluar masuk Malaysia melalui jalur legal atau jalur tikus di perbatasan, sehingga memang penukaran uang ataupun permintaan penukaran uang rupiah ke ringgit memang sudah berjalan meskipun Malaysia melakukan lockdown selama 2 tahun itu. Dan Wardah juga mengaku sejak pandemi, kurs jual menurun dari 3.400 menjadi 3.300 dan bertahan hingga saat ini. Sementara kurs beli sebesar 3.400. Dan informasi sampai saat ini, sejak Malaysia dibuka 1 April lalu, baru ada lalu lintas warga negara Indonesia ataupun pekerja migran Indonesia, termasuk juga warga negara asing dari Tawau ke Nunukan maupun sebaliknya pada tanggal 4 April lalu, dan sampai saat ini juga belum ada peningkatan yang signifikan. Dari informasi yang dihimpun dari imigrasi Nunukan sampai saat ini pagi tadi ada 3 kali keberangkatan dan membawa penumpang hanya sebanyak 60-an orang saja, dan biasanya sebelum pandemi itu bisa mencapai ratusan orang per hari. Demikian laporan sementara dari Felix Tribun Kaltara di Nunukan, kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felix dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!